Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah setiap orang melakukan komunikasi, tapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita belajar tentang prinsip menjalin hubungan. Dan kita tiba di tema yang berjudul keinginan untuk menjalin hubungan. Keinginan untuk menjalin hubungan. Sahabat Mr. Sorchan, John C. Maxwell membagikan pengalamannya. John C. Maxwell meyakini bahwa hampir setiap orang dapat belajar berhubungan dengan orang lain. Mengapa? Karena dia telah belajar bagaimana melakukannya. Membangun hubungan bukanlah sesuatu yang bersifat alami di dalam kehidupan John C. Maxwell. Saat dia masih kanak-kanak, dia ingin membangun hubungan dengan orang tuanya. Bukan hanya karena dia mengasihi mereka, tetapi juga karena dia menduga jika dia mempunyai hubungan baik dengan ibunya, itu akan menjauhkan dia dari pukulan karena saat dia berbuat salah. John C. Maxwell juga belajar bahwa humor dapat sangat bermanfaat dalam membangun hubungan. Dia ingat suatu kali ketika kakak dia, Larry, dan dia bermasalah dan tertawa menyelamatkan John C. Maxwell. Biasanya saat mereka dihukum, mereka diminta untuk membungkuk dan menarik sebuah kursi. Lalu, ibu akan melancarkan beberapa pukulan ke pantat mereka dengan sudut dari kue dadar. Larry, sebagai yang paling tua, biasanya mendapatkan giliran pertama. Dan pada saat itu, saat ibu melancarkan pukulan pertama, terdengar suara dor. Dan kepulan asap muncul dari bagian belakang Larry. Apa yang terjadi? Larry menyimpan peluru senapan mainan di saku belakangnya. Dan ibu berteriak, kami semua tertawa. Dan yang terbaik adalah John sendiri tidak mendapat pukulan hari itu. Selama 3 minggu, John menyimpan peluru senapan mainan di saku belakang dia, sekedar berjaga-jaga. Sementara John semakin besar dan masuk sekolah, dia menjadi sadar bahwa beberapa anak dapat menjalin hubungan dengan guru-guru, sementara diri dia sendiri tidak. Di kelas 1, Diana Grafty adalah murid yang berhasil menjalin hubungan. Di kelas 2, Elaine Mosley yang berhasil. Di kelas 3, Jeff Ancrom yang berhasil melakukannya. John sendiri dapat melihat bahwa guru mengasihi anak-anak itu. Dia ingin guru-guru dia juga suka kepada pribadi dia, dan dia mulai bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan teman-teman sekelasnya, namun dia belum bisa melakukannya. Di SMP, hal yang sama terjadi saat dia diuji untuk masuk ke tim bola basket. Dia masuk ke regu itu, tetapi dia belum mulai bermain. Walaupun dia adalah pemain yang lebih baik dibandingkan 2 pemain lainnya yang adalah pemula. Dia dapat merasakan rintangan yang tak kelihatan yang menghalangi dia untuk mencapai tujuannya. Dia merasa frustasi. John bertanya-tanya, mengapa pelatih Neff lebih menyukai orang lain dibanding kepada dirinya sendiri? Apa yang dia temukan adalah bahwa murid-murid itu telah membangun hubungan dengan sang pelatih selama setahun sebelumnya, dan dia belum. Kurangnya menjalin hubungan itu telah menjadi penghalang dirinya. Pernahkah sahabat mengalami hal serupa? Mungkin sahabat adalah orang yang paling terampil di bidang pekerjaan sahabat, tetapi sahabat belum dipromosikan
Atau sahabat bekerja keras dan produktif, tetapi orang-orang lain nampaknya tidak menghargai apa yang sahabat lakukan. Atau mungkin sahabat ingin membangun hubungan-hubungan dengan orang-orang di sekitar sahabat, tetapi mereka nampaknya lebih mendengarkan orang lain ketimbang sahabat. Atau sahabat ingin menciptakan sebuah tim yang efektif atau hanya menjadi bagian dari tim yang baik. Tetapi sahabat justru merasa seperti orang asing. Apa masalahnya? Masalahnya adalah membangun hubungan. Agar berhasil dengan orang lain, sahabat harus sanggup membangun hubungan. John C. Maxwell akhirnya mulai belajar tentang membangun hubungan di SMA. Istri dia, Margaret, dan dia mulai berkencan saat itu. Ia sangat terkenal dan ada 3 pemuda yang tertarik kepadanya. Jujur saja, ia meragukan diri daripada John. John selalu berusaha mengesankan Margaret, tetapi Margaret curiga setiap kali dia melancarkan pujian kepada dirinya. Ia berkata, "Bagaimana mungkin kamu mengatakannya? Kamu tidak mengenalku dengan baik." Nah, bagaimana supaya John tetap berada di dalam pertandingan itu? John memutuskan untuk menjalin hubungan dengan ibunya. Begitu dia berhasil membangun hubungan dengan ibunya, dia mendapat kesempatan menjalin hubungan dengan Margaret. Dan setiap kali dia melakukan sesuatu yang bodoh, yang harus dia akui cukup sering, ibunya Margaret akan membela John, dan itu menolong John mendapatkan kepercayaan dari Margaret, dan beberapa tahun kemudian, beberapa tahun selanjutnya mereka menikah. Kesadaran John tentang pentingnya membangun hubungan semakin meningkat saat dia masuk perguruan tinggi. Dia tahu bahwa itu dapat membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Orang-orang yang dia lihat berhasil membangun hubungan memiliki hubungan-hubungan yang lebih baik, tidak banyak mengalami konflik, dan menyelesaikan lebih banyak hal dibandingkan mereka yang tidak menjalin hubungan dengan baik. Pernahkah sahabat mendengar seseorang berkata bahwa ia menjalani kehidupan yang mempesona? Biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang telah belajar bagaimana menjalin hubungan. Saat kita menjalin hubungan dengan orang lain, kita memposisikan diri kita untuk memberdayakan keterampilan dan bakat kita lebih maksimal lagi. Saat kita tidak membangun hubungan, kita menghadapi rintangan untuk mencapai tingkat rata-rata sebuah posisi awal yang netral. Sahabat Mr. Sorchan, John C. Maxwell bekerja mulai dari posisi yang paling rendah. Dia punya banyak ambisi dan sasaran yang jelas selama di perguruan tinggi dan tahun-tahun awal dari kehidupan profesional dia. Tetapi ketidakmampuan dia dalam membangun hubungan dengan orang lain menjadi penghalang bagi keberhasilan dia. Jadi, menjalin hubungan penting di dalam kehidupan kita. Salam untuk menjadi konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.